Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentu, Ibu harapkan kalian dalam kondisi sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks cerpen. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ada dua indikator yang akan kita capai. Yang pertama adalah menelaah struktur teks cerita pendek. Kedua, menelaah kebahasaan teks cerita pendek. Namun, pada kesempatan ini, indikator yang akan kita capai adalah satu, yaitu menelaah struktur teks cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan dapat menelaah struktur isi teks cerita pendek. Baik anak-anak, kita mulai membahas struktur teks cerita pendek berikut ini. Struktur teks cerpen atau cerita pendek terdiri dari 4. Pertama, orientasi. 2. Rangkaian peristiwa. 3. Komplikasi. Dan keempat, resolusi. Mari kita bahas satu persatu struktur teks cerpen tersebut. Pertama, bagian orientasi merupakan bagian perkenalan dalam sebuah cerita, baik pengenalan akan para tokoh, apa yang dialami para tokoh, tempat peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dan alur cerita. Pada bagian orientasi ini, ciri umum yang patut kalian ketahui bahwa pada bagian orientasi ada gambaran latar, baik latar waktu maupun tempat, juga latar suasana. Kemudian ciri yang kedua, dimunculkannya tokoh dengan aktivitas dan karakter awal. Pada bagian orientasi ini juga belum adanya konflik ataupun masalah. Struktur teks cerpen yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berisi peristiwa-peristiwa cerita. Pada bagian ini mulai muncul permasalahan awal, tetapi bukan konflik utama. Baik, kita lanjutkan pada struktur cerpen yang ketiga, yaitu komplikasi. Pada bagian komplikasi ini merupakan masalah atau konflik, baik yang dialami langsung oleh si tokoh atau konflik yang terjadi di lingkungan sekitar tokoh, atau yang tidak berkaitan langsung dengan tokoh. Ciri yang dapat kita lihat pada bagian komplikasi ini, pertama, komplikasi muncul setelah rangkaian peristiwa. Konflik kemudian berlanjut sampai pada puncak cerita. Jadi, pada bagian komplikasi ini, konflik atau masalah yang dialami tokoh itu mulai dari konflik awal sampai pada puncak cerita atau konflik.
yang lebih dahsyat dialami oleh tokoh maupun terjadi di lingkungan sekitar tokoh. Nah, konflik ini membutuhkan resolusi, yaitu struktur teks cerpen berikutnya. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang terjadi di dalam cerita. Nah, inilah anak-anak 4 struktur teks cerpen yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, keempat struktur teks cerpen ini akan kita coba terapkan dalam menelaah teks cerpen yang ada pada buku teks siswa edisi revisi tahun 2018, buku teks siswa Bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi tahun 2018, halaman 79 yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Kita mulai pada pembahasan bagian orientasi. Contoh paragraf yang termasuk bagian orientasi ini. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Nah, ini adalah contoh bagian orientasi yang terdapat pada cerpen. Selanjutnya, Ibu akan membacakan contoh bagian cerpen yang merupakan rangkaian peristiwa. Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mogu tiba di ibu kota. Di sana, ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya. Nah, ini adalah bagian rangkaian peristiwa pada teks cerpen. Selanjutnya, Ibu akan membacakan contoh bagian komplikasi pada cerpen. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda, kata pejabat Monda. Nah, pada bagian ini terdapat masalah yang dialami oleh tokoh, yaitu ada seseorang yang iri terhadapnya yang bernama Monda. Kita lanjutkan untuk bagian resolusi pada teks cerpen ini. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan.
Raja dan Monggu berusaha menghalangi, namun mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Nah, ini adalah bagian resolusi atau pemecahan terhadap masalah yang dialami tokoh pada teks tersebut. Nah, baik anak-anak, kita sudah membahas tentang uraian 4 struktur teks cerpen dan telaahnya terhadap salah satu cerpen yang ada di buku teks bahasa Indonesia kelas 9. Untuk tugas selanjutnya nanti akan diberikan oleh guru kalian dan silakan kalian telaah teks cerpen tersebut sesuai dengan bagiannya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah wawasan kalian tentang struktur teks cerpen dan kalian dapat menerapkannya ke dalam teks cerpen yang kalian baca. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.